Bab 36, Banjir Binatang Ajaib. Zhao Hai berpikir akan sangat sulit membuat para budak ini mengantri karena mereka belum pernah bersekolah. Namun, dia tidak menyangka begitu dia memberi perintah, para budak wanita dengan cepat memperingatkannya dalam dua baris yang rapi. Kecepatan mereka sebanding dengan saat Zhao Hai masih di sekolah. Lin berdiri sendirian di samping. Zhao Hai melirik Lin dan tahu bahwa ini karena dia laki-laki. Dia adalah satu-satunya budak laki-laki di kastil saat ini, jadi dia berdiri sendirian di sana. Kecepatan antrean para budak ini jauh melebihi ekspektasi Zhao Hai, jadi dia tertegun menatap para budak dengan bingung. Zhao Hai tidak tahu bahwa para budak ini telah dibor sejak mereka masih muda. Berdiri di antrean hampir merupakan tempat yang nyaman bagi mereka. Tentu saja, pemilik budak tersebut tidak akan menghitung jumlah budaknya setiap hari, namun tidak peduli apakah budak tersebut pergi bekerja atau kembali, mereka akan mengantri terlebih dahulu dan diberi nomor. Hal ini untuk mencegah siapapun melarikan diri. Zhao Hai tidak mengetahui hal ini, jadi ketika dia melihat orang-orang ini berdekatan begitu cepat, dia tercengang. Namun, dia segera sadar. Dia tahu ini bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera berkata, hitung. Dia memulai ini hampir secara keseluruhan, tetapi para budak segera mulai menghitung. Angka terakhir adalah 34, artinya ada 34 budak perempuan dan satu budak laki-laki di halaman. Zhao Hai mengangguk dan berkata dengan keras, baru saja, ada berita dari gunung. Sejumlah besar binatang ajaib dan makhluk undead sedang menyerang. Mungkin akan ada pertempuran nanti. Tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Ketakutan muncul di wajah para budak perempuan. Jika pasukan manusia menyerang, mereka tidak takut. Selama mereka tidak melawan, pihak lain tidak akan membunuh para budak. Karena budak bisa dijual untuk mendapatkan uang, selama mereka tidak melawan, mereka hampir selalu aman. Tapi kali ini, itu adalah binatang ajaib dan makhluk undead. Untuk dua hal ini, koin emas tidak ada gunanya. Di mata mereka, mereka tidak bisa membedakan siapa bangsawan dan siapa budak. Di mata mereka, manusia adalah mangsanya. Tidak ada perbedaan status. Pada saat ini, beberapa budak lagi berjalan mendekat. Mereka juga perempuan. Bersama mereka, Zhao Hai meminta mereka menghitung juga. Termasuk Ju, totalnya ada 50 perempuan. Semua budak perempuan telah kembali. Ketika Zhao Hai melihat Ju telah kembali dengan budak wanita ini, dia tahu bahwa Meg mungkin juga kembali. Namun, dia tidak memasuki benteng bagian dalam. Dia seharusnya menunggu dan yang lainnya. Zhao Hai tidak pergi ke benteng luar. Dia tahu jika dia pergi sekarang, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi Merlin dan yang lainnya. Menyarankan dia menunggu di sini. Zhao Hai melirik para budak dan menoleh ke Ju. Ju, awasi mereka. Jangan biarkan mereka berlarian. Kemudian, dia menoleh ke arah para budak dan berkata, saya akan pergi ke kastil untuk mengambil sesuatu. Dengarkan Ju dan jangan berlarian. Dengan itu, Zhao Hai dengan cepat masuk ke kastil. Ada gudang bawah tanah di kastil. Dia pergi ke sana untuk melihatnya. Semua sumber daya yang dibeli Grimm ada di sana. Sekarang, Zhao Hai pergi ke sana untuk menyimpan sumber daya itu di space farm miliknya untuk mencegahnya dirusak oleh binatang buas itu. Gudang bawah tanah ini sangat besar. Zhao Hai butuh beberapa saat untuk menyelesaikan penyimpanannya. Kemudian, dia berlari ke atas untuk mengambil buku dan barang lainnya. Zhao Hai menyadari bahwa Grimm sepertinya membeli buku-buku itu untuk mengasuh para budak itu. Kalau tidak, dia tidak akan membeli begitu banyak buku tentang sihir dan aura pertempuran. Buku-buku itu sangat penting. Tidak hanya menjadi kunci untuk memahami dunia ini, tetapi juga merupakan cara bagi keluarga Buddha untuk memupuk bakat. Zhao Hai dengan cepat naik ke atas dan menyimpan segala sesuatu di ruang kerja, bahkan meja dan kursi. Bagaimanapun, ruang penyimpanan Space Farm tidak terbatas. Zhao Hai baru saja selesai menyimpan barang-barang di ruang kerja ketika dia mendengar Merlin memanggilnya dari luar. Dia segera berlari keluar rumah dan melihat Merlin, Wood, dan yang lainnya sudah kembali. Mereka semua berkumpul di benteng bagian dalam. Zhao Hai menghela nafas lega dan menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, apakah semuanya sudah kembali? Merlin mengangguk dan berkata, semua orang telah kembali. Gerbangnya juga ditutup, tapi menurutku binatang ajaib itu tidak akan datang secepat ini.
Tuan muda, mengapa Anda tidak pergi ke Space Farm? Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan itu sekarang. Nenek Merlin, ayo kita pergi ke tembok luar benteng untuk melihatnya. Saya belum pernah melihat binatang ajaib dan makhluk undead. Merlin memandang Zhao Hai dengan cemas dan berkata, Tuan muda, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi? Zhao Hai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bukankah aku punya kalian? Saya hanya ingin melihat binatang ajaib dan makhluk undead itu dan melihat berapa banyak jumlahnya. Jika jumlahnya terlalu banyak, kami akan mundur ke Space Farm saya. Jika jumlahnya tidak banyak, kami akan melawan mereka. Merlin tertegun, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia masih sangat yakin dengan kemampuannya. Seperti yang dikatakan Zhao Hai, jika tidak banyak binatang ajaib dan makhluk undead kali ini, dia benar-benar bisa mengalahkan mereka. Zhao Hai melambaikan tangannya dan memanggil Zhu dan An. Dia berkata kepada mereka berdua, tetap di sini dan awasi mereka. Jangan biarkan mereka berlarian. Dengan itu, dia berjalan ke dinding bersama Merlin. Wood dan Rock mengikuti di belakang Zhao Hai. Meg juga berdiri di belakang Zhao Hai. Zhao Hai tidak berdaya dengan tindakan mereka, tapi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka mengikuti. Zhao Hai tahu betul bahwa jika dia tidak membiarkan mereka mengikuti, dia mungkin tidak bisa pergi ke tembok. Merlin dan yang lainnya berpikir bahwa makhluk undead dan binatang ajaib beracun tidak akan bergerak terlalu cepat, tetapi yang mengejutkan mereka, ketika mereka mencapai dinding, mereka menemukan bahwa makhluk itu telah mencapai puncak gunung dan sedang bergerak turun. Bergerak di depan adalah sekelompok makhluk mirip tikus. Tingginya sekitar 1 meter dan panjangnya lebih dari 3 meter. Mereka memiliki bulu panjang berwarna hijau muda, dan ada benda seperti jamur di kaki mereka, serta ekor yang tebal dan panjang. Di antara makhluk mirip tikus ini, ada beberapa yang berukuran lebih besar. Tingginya 2 meter dan memiliki bulu berwarna-warni. Dari kelihatannya, mereka adalah kepala dari semua ini. Ada lebih dari 1.000 tikus. Rambut Zhao Hai berdiri tegak. Di belakang kelompok makhluk ini ada sekelompok besar ular. Ada banyak sekali ular dengan berbagai ukuran dan warna. Ular terbesar berwarna-warni dan tebalnya 1 meter. Mereka sepertinya bukan sasaran empuk. Di belakang ular-ular ini terdapat segala jenis serangga. Serangga ini memiliki ciri khusus. Mereka sangat besar. Bahkan laba-laba pun tingginya lebih dari 1 meter, dan yang lebih besar tingginya sekitar 2 meter. Tentu saja ada juga beberapa serangga kecil, tapi serangga kecil itu tidak bisa dianggap enteng. Masing-masing dari mereka sangat lincah dan cepat. Mereka keluar masuk di antara serangga. Semua serangga ini berwarna-warni dan tampak beracun. Hati Zhao Hai tenggelam. Sudah ada begitu banyak ular, dan lebih banyak serangga daripada ular. Pada saat ini, binatang ajaib mirip tikus di depan telah mendekati parit di luar benteng. Makhluk mirip tikus itu jelas tahu cara berenang. Mereka berlari ke dalam parit, dan air di parit itu langsung berubah menjadi hijau. Ekspresi Zhao Hai berubah jelek lagi. Dia akhirnya mengerti kenapa tidak ada ikan di sungai. Aneh jika ada ikan di sungai setelah tikus beracun itu mandi. Merlin berjalan ke sisi Zhao Hai dan berkata, Tuan muda, ayo kembali. Ada terlalu banyak binatang ajaib. Kami tidak bisa menghadapinya. Zhao Hai mengangguk dan melihat ke arah gunung. Dia menyadari bahwa jenis binatang ajaib lain telah keluar. Kali ini, itu adalah binatang ajaib mirip buaya. Mereka besar dan berwarna-warni. Di antara binatang ajaib mirip buaya ini ada beberapa kerangka. Dalam pandangan Zhao Hai, mereka memang kerangka. Ada kerangka manusia dan binatang dalam berbagai ukuran. Perlahan, semakin banyak kerangka muncul di gunung. Merlin menarik Zhao Hai dan berkata, Tuan muda, ayo pergi. Zhao Hai mengangguk, tapi tiba-tiba dia merasa langit tampak gelap. Zhao Hai memandang ke langit dengan kebingungan dan melihat sekelompok binatang ajaib terbang. Binatang ajaib tipe serangga terbang tidak terbang terlalu tinggi, sedangkan binatang ajaib tipe burung terbang sangat tinggi. Ekspresi Zhao Hai berubah. Dengan binatang ajaib ini, akan terlalu mudah untuk menyerang benteng. Zhao Hai segera mengangguk dan berkata, ayo pergi. Ada binatang ajaib terbang. Kita harus membuat para budak itu mundur ke dalam kastil. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Merlin juga melihatnya.
Dia segera berteriak, "Kayu, cepat kembali ke dalam benteng dan kirim budak-budak itu ke kastil." Wood merespons, dan tubuhnya perlahan bersinar dengan cahaya kuning. Kecepatannya menjadi lebih cepat, dan dia berlari menuju benteng bagian dalam. Rock membawa Zhao Hai dan berlari langsung ke kastil. Untungnya, dia juga menggunakan Battle Aura. Meskipun dia sangat cepat, dia stabil dan tidak membiarkan Zhao Hai menderita. Tubuh Merlin memancarkan warna biru aqua. Dia tidak lebih lambat dari Rock. Tubuh Meg bersinar dengan lampu hijau, dan dia jauh lebih cepat dari Rock. Bab 37, memasuki peternakan luar angkasa. Untung saja bentengnya tidak terlalu besar. Batu itu sangat cepat. Dalam beberapa detik, Zhao Hai dan yang lainnya sudah memasuki ruang tamu. Awalnya ruangan itu tidak besar, dan dengan begitu banyak orang di sana, ruangan itu menjadi sangat ramai. Untungnya tidak terjadi kekacauan. Para budak tahu betul bahwa jika mereka tidak mendengarkan sekarang, mungkin akan terjadi kematian. Oleh karena itu, mereka dengan patuh memasuki kastil. Begitu Zhao Hai memasuki ruangan, dia segera berkata kepada Merlin dan yang lainnya, "Nenek Merlin, pergilah ke Space Farm dulu. Saat budak-budak itu memasuki ruang nanti, pastikan mereka tidak berlarian. Kayu, batu, jaga pintunya. Meg, Ju, dan An, atur semuanya." Ju dan An belum pernah memasuki Space Farm sebelumnya, jadi Zhao Hai meminta Meg untuk mengawasi para budak sementara Ju dan An membantu. Dia meminta Merlin untuk masuk ke Space Farm terlebih dahulu agar dia bisa menenangkan orang-orang yang masuk nanti. Rock dan Wood berjaga di depan pintu kastil untuk mencegah binatang ajaib menyerang. Kemudian, sebuah lubang muncul di samping Zhao Hai. Para Buddha sudah tidak asing lagi dengan lubang ini. Itu adalah lubang yang muncul ketika Zhao Hai memodifikasi tanahnya. Bukan karena Zhao Hai tidak ingin memasukkan orang-orang ini ke Space Farm secara langsung, tapi dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia menyadari bahwa Space Farm tidak bereaksi ketika dia ingin menerima budak, Zhao Hai terkejut. Untungnya, ketika dia membawa Merlin, Space Farm langsung bereaksi. Merlin muncul di Space Farm, yang membuat Zhao Hai lega. Pada akhirnya, dia harus membiarkan benda seperti lubang itu muncul untuk melihat apakah dia bisa membiarkan para budak masuk melaluinya. Para budak awalnya sedikit takut, tidak tahu kemana Zhao Hai ingin membawa mereka. Namun, ketika mereka melihat Merlin sudah masuk, mereka tahu bahwa Zhao Hai tidak akan menyakiti mereka. Mereka segera memasuki lubang itu secara perlahan di bawah pengawasan Meg. Pada saat ini, auman binatang ajaib terdengar dari luar benteng. Gerbang besi itu dibanting dengan keras. Meg mendesak para budak untuk bergerak lebih cepat. Untungnya, lubang yang dibuat Zhao Hai kali ini cukup besar untuk 4 orang berjalan berdampingan. Para budak bisa memasuki Space Farm dalam beberapa baris. Segera, semua budak memasuki Space Farm. Meg, Ju, dan An juga masuk. Sambil berpikir, Zhao Hai muncul di Space Farm dengan Wood and Rock. Para budak yang baru saja memasuki Space Farm melihat sekeliling dengan bingung. Zhao Hai menyadari bahwa lobak sudah matang, tapi dia tidak punya waktu untuk mengumpulkannya sekarang. Dia berkata dengan keras kepada para budak, "Dengar, ini Space Farmku. Jangan berjalan sembarangan, temukan tempat untuk duduk sekarang. Berhati-hatilah untuk tidak menginjak tanaman apapun." Untungnya, selain lahan pertanian, ada juga beberapa lahan kosong. Ruang kosong tersebut tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Zhao Hai telah mencoba menggunakan skop kecil untuk menggali di sana, tetapi seperti di dalam game, tidak ada reaksi. Meskipun para budak tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tetap duduk dengan patuh. Zhao Hai memandangi para budak dan menoleh ke Merlin. "Nenek Merlin, aku akan mengambil beberapa cangkir, memberikannya kepada yang ingin minum air. Suruh mereka mengambil air dari mata air jika mereka ingin minum. Aku akan mengambil beberapa selimut juga." Dengan itu, dia berjalan ke gudang dan sambil berpikir, setumpuk cangkir muncul di depan gudang. Gelas-gelas ini adalah gelas kayu, gelas murah yang khusus dibeli Grimm dan yang lainnya untuk para budak. Budak-budak ini diberi cangkir-cangkir seperti itu, tetapi karena terdesak, mereka tidak membawa barang-barangnya. Sekarang, mereka hanya bisa membagikannya lagi. Merlin segera memimpin Meg dan yang lainnya untuk membagikan cangkir-cangkir tersebut. Kemudian, Zhao Hai mengeluarkan banyak selimut dan menyebarkannya di tanah. Setelah melakukan ini, Zhao Hai mengeluarkan beberapa tikar jerami.
Tikar jerami ini baru saja ditenun oleh para budak dan disimpan di gudang tata ruang. Zhao Hai tidak mengeluarkan tikar jerami untuk diduduki para budak, tetapi untuk menutupi jamban. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang mau buang air. Ada pria dan wanita di sini. Akan sangat merepotkan jika tidak ada yang menutupinya. Untungnya, Grim dan yang lainnya telah membeli beberapa papan. Meski jumlahnya tidak banyak, namun cukup untuk membangun 2 jamban. Wood and Rock memimpin para budak laki-laki ke bagian belakang gubuk jerami dan gudang. Mereka menggunakan tikar jerami untuk memblokir sebidang tanah di belakang kedua tempat tersebut. Jamban perempuan berada di belakang gubuk jerami, dan jamban laki-laki berada di belakang gudang. Setelah semua ini selesai, Zhao Hai dan yang lainnya menghela nafas lega. Zhao Hai segera mengumpulkan lobak matang dan menanam lobak lainnya. Untuk menenangkan para budak, Zhao Hai memberi mereka masing-masing lobak besar untuk dimakan. Lobak ini rasanya sangat enak. Rasanya manis dengan sedikit rasa pedas. Namun, merupakan pemandangan yang spektakuler melihat lebih dari 100 orang makan lobak bersama. Para budak makan dengan gembira. Setelah mendengar perkataan Merlin dan yang lainnya, mereka menyadari bahwa ini sebenarnya adalah sayuran ajaib. Belum lagi memakannya, mereka bahkan belum pernah melihatnya. Mereka memakannya dengan hati-hati dan memperlakukannya sebagai makanan lezat yang tiada tara. Untungnya, para budak ini masih tenang. Zhao Hai kembali ke pondok jerami. Selama kurun waktu ini, dia jarang memasuki gubuk jerami. Lagi pula, tidak ada apapun di dalamnya. Meski ada monitor, dia hanya bisa masuk ke toko dari sana. Jika Zhao Hai ingin membeli sesuatu, dia tidak perlu menggunakan layar sama sekali, jadi dia belum memasuki gubuk. Namun, ada tempat tidur di ruangan ini. Zhao Hai ingin beristirahat di tempat tidur. Kejadian-kejadian ini telah melelahkannya. Walaupun space farm-nya besar, gubuk jerami ini sangat kecil, hanya cukup untuk 1 orang untuk tidur. Tentu saja, beberapa orang bisa duduk di meja dan kursi, tapi mungkin tidak senyaman duduk di luar. Zhao Hai ingin tidur nyenyak, tapi dia tahu sekarang bukan waktunya. Setelah memasuki gubuk jerami, dia memanggil Merlin dan yang lainnya masuk, meninggalkan Ju dan An untuk menjaga para budak. Merlin dan yang lainnya memandang sekeliling ruangan dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa dan duduk di kursi. Zhao Hai berkata, kami tidak tahu seperti apa situasi di luar. Kami hanya bisa berharap binatang ajaib itu akan kembali ke rawa lebih cepat, tapi kami harus bersiap untuk tinggal di sini untuk jangka panjang. Dalam beberapa jam, jagung akan matang. Dengan makanan yang didatangkan dari luar, makanan tidak akan menjadi masalah. Setelah jagung matang, kita tidak perlu khawatir tentang bahan api juga, tapi jika kita terus membiarkan budak-budak itu menganggur, itu mungkin akan menjadi masalah. Nenek Merlin, apakah kamu punya ide bagus? Merlin berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Ruang di sini sangat besar, dan mereka tidak perlu bertani. Saya tidak punya ide. Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Zhao Hai berjalan mengitari ruangan dan berkata, ketika saya pertama kali masuk, saya menaruh semua buku di ruang kerja ke dalam gudang. Nenek Merlin, kenapa kamu tidak mengajari budak-budak itu cara membaca? Jika keluarga Buddha kami ingin berkembang, kami tidak bisa hanya mengandalkan beberapa orang saja. Saya yakin para budak ini tidak akan mengkhianati kita. Biarkan mereka mempelajari beberapa kata. Mereka mungkin berguna di masa depan. Mendengar Zhao Hai mengatakan ini, Merlin mengangguk gembira dan berkata, baiklah, Tuan muda, ini ide yang bagus. Tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang. Mereka pasti akan sangat berguna di masa depan jika mereka belajar membaca. Zhao Hai mengangguk dan melambaikan tangannya. Buku-buku di ruang kerja muncul di hadapannya, begitu pula beberapa kertas dan pena. Zhao Hai menunjuk pada hal-hal ini dan berkata kepada Merlin, Nenek Merlin, lihat dan pilih satu untuk diajarkan kepada mereka. Merlin melihat buku-buku itu dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah buku dari tengah. Tuan muda, yang ini. Zhao Hai melihat dan melihat bahwa Merlin telah mengeluarkan jurnal lain-lain. Terlebih lagi, itu adalah jurnal lain-lain yang relatif sederhana berjudul A Trip Through Aksu Empire. Zhao Hai mengangguk dan berkata, tidak perlu memulainya sekarang. Mereka baru saja masuk dan masih sedikit terguncang. Biarkan mereka istirahat sebentar. Merlin mengangguk dan memandang Zhao Hai yang kelelahan.
Tuan muda, istirahatlah yang baik. Sedang pergi. Zhao Hai juga tahu bahwa ruangan ini terlalu kecil dan tidak cocok untuk istirahat mereka. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengambil beberapa selimut lagi. Nenek Merlin, jika kamu ingin istirahat di luar, transmisi untuk menyebarkan lebih banyak. Merlin mengangguk dan membimbing Meg dan yang lainnya keluar dari gubuk jerami. Namun, kayu dan batu tetap berada di pintu masuk pondok jerami. Mereka berdiri di sana seperti dewa pintu. Merlin memandangi budak yang duduk di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata dengan suara rendah, tempat ini adalah ruang ajaib Tuan Muda. Segala sesuatu di sini bekerja berdasarkan keinginan Tuan Muda. Binatang ajaib dan makhluk undead di luar mungkin telah menyerang kastil. Hanya tempat ini yang aman, jadi Anda harus mendengarkan kami. Jika tidak, Tuan Muda akan mengirim Anda keluar dari Space Farm. Apakah kamu mengerti? Para budak segera berdiri dan berkata serempak, dimengerti. Reaksi ini juga dilakukan oleh para pedagang budak. Pedagang budak manapun akan memaksa para budaknya menjalani pelatihan sederhana sebelum menjualnya. Di antara mereka, mengantri, menghitung jumlah, menjawab, berlutut, dan bersujud adalah yang paling sederhana, sehingga para budak ini sudah membentuk refleksi yang terkondisi. Merlin mengangguk dan berkata, kalian telah melakukan banyak pekerjaan hari ini dan mungkin ketakutan. Tuan Muda berkata kalian bisa beristirahat dengan baik. Ingat lokasi jamban dan jangan berlarian. Jangan mendekati kamar Tuan Muda dan jangan menyentuh apapun dengan santai. Apakah kamu mengerti? Para budak menjawab serempak. Bab 38, Belajar. Zhao Hai tidak tahu apa yang terjadi di luar pondok jerami. Dia yakin Merlin dan yang lainnya akan menghadapinya. Dia sangat lelah sekarang, dan hanya ingin tidur nyenyak. Dia mengeluarkan selimut dari gudang dan menempatkannya di tempat tidur. Zhao Hai segera berbaring dan tertidur dalam beberapa menit. Dia sangat lelah. Karena adanya void water, selama dia berolahraga sedikit, dia akan kelelahan, apalagi dalam situasi mencekam hari ini. Para budak di luar gubuk jerami juga sedang beristirahat. Ini adalah kesempatan langka untuk beristirahat, jadi tentu saja mereka tidak mengatakan apapun. Selain itu, terdapat selimut lembut di tanah, yang jauh lebih baik daripada tidur di rumput kering. Segera, seluruh Space Farm menjadi sunyi. Apalagi Rock and Wood yang menjaga pintu untuk Zhao Hai duduk di tanah dan tertidur. 2 jam kemudian, Merlin dan yang lainnya terbangun. Merlin diam-diam berjalan ke pondok jerami dan membuka pintu untuk melihat Zhao Hai. Dia sedang tidur nyenyak. Dia diam-diam menutup pintu dan memuat para budak. Beberapa dari mereka sudah bangun dan sedang duduk di sana melakukan sesuatu. Meskipun Merlin bisa mengajari mereka sekarang, dia tidak melakukannya. Pasti akan ada suara saat dia mulai mengajar. Dia tidak ingin membangun Zhao Hai. Dia memperhatikan bahwa lobak yang ditanam setelah mereka tiba di sini sudah bertunas. Ini mengejutkan Merlin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman di Space Farm tumbuh. Ini terlalu cepat. Merlin tidak mau menanam di samping ladang dan memelihara bibit lobak yang baru tumbuh. Bibit ini sangat kuat dan kondisi tanahnya bagus. Jelas sekali mereka sangat sehat. Meg juga berjongkok di dekatnya dan berkata dengan suara rendah, Nenek, kenapa lobak ajaib ini bertunas begitu cepat? Saya mendengar bahwa sayuran ajaib sangat sulit ditanam. Mengapa ini begitu sederhana? Merlin tersenyum dan berkata, Tuan Muda sudah lama memberitahuku bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menjadi dewasa akan sangat dipersingkat di Space Farm ini. Aku hanya tidak mengira ini akan berlangsung sebentar. Lobak ajaib yang kamu bicarakan di sini disebut lobak. Ini adalah makanan dengan kualitas terendah di Space Farm ini. Itu matang setiap 8 jam. Suara Zhao Hai terdengar. Merlin dan Meg tercengang. Mereka berbalik dan melihat Zhao Hai sudah keluar dan berdiri di belakang mereka berdua. Merlin segera berdiri dan berkata, Tuan Muda, apakah Anda serius? Lobak ajaib ini benar-benar bisa matang dalam 8 jam? Zhao Hai mengangguk dan menunjuk ke jagung yang sudah tumbuh. Apakah kamu melihat jagung itu? Harga jagung di sini lebih mahal dibandingkan lobak. Dibutuhkan 14 jam untuk menumbuhkannya hingga matang. Merlin dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk Zhao Hai. Jagung masih dalam masa pertumbuhan, dan daunnya berwarna hijau cerah. Mereka tampak penuh kehidupan.
Zhao Hai menoleh ke Merlin dan berkata, ada cukup makanan di sini. Sebaiknya kita tinggal di sini selama beberapa waktu untuk menghindari bertemu dengan binatang ajaib itu. Merlin mengangguk dan berkata, ya, Tuan Muda benar. Tidak perlu khawatir tentang makanan di sini, dan tidak turun hujan juga. Semua orang bisa tidur di tanah di luar. Bukan masalah besar untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Zhao Hai mengangguk dan berbalik untuk melihat. Para budak yang sudah bangun berdiri dan memandangnya dengan hormat. Dia menghela nafas dan berkata, Nenek Merlin, ajari mereka cara membaca nanti. Wood dan saya akan membuat beberapa tungku. Tidak mudah memasak untuk lebih dari 100 orang. Meskipun Zhao Hai telah menyimpan semua sumber daya di gudang, dia harus membuat kompor besar untuk memenuhi kebutuhan orang-orang ini. Tidak ada peralatan di Space Farm, jadi mereka harus membuat kompor. Merlin memandang para budak dan berkata, Tuan Muda, biarkan saja mereka melakukannya. Bukan berarti kita kekurangan waktu. Bagaimana kami bisa membuatmu melakukan semua hal? Zhao Hai memandangi para budak dan hanya bisa mengangguk. Jika dia mulai membuat kompor saat para budak sedang belajar, mereka mungkin akan ketakutan dan tidak dapat mempelajari sepatah kata pun. Melihat Zhao Hai mengangguk, Merlin segera mengatur orang-orang untuk mulai menggali kompor. Untungnya, Zhao Hai telah mengambil semua bahan dari gudang kastil. Mereka tidak kekurangan alat sekarang. Ada lebih dari 100 orang, jadi sekitar 10 kompor sudah cukup. Semua panci itu adalah kuali besar. Pot ini dipilih secara khusus oleh Grim dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa mereka akan datang ke sini, jadi mereka telah menyiapkan banyak periuk besi. Pertama, bisa digunakan dalam perjalanan, dan kedua, untuk para budak. Faktanya, banyak pemilik budak yang menggunakan cara seperti itu karena sangat sederhana. Kemanapun para budak pergi bekerja, selama 2 orang membawa panci sebesar itu, mereka bisa memasak langsung di area kerja. Ini menghemat banyak waktu. Ke-10 kompor masak tersebut segera dipasang, namun belum dapat digunakan. Zhao Hai harus menunggu jagung matang sebelum ada bahan yang mudah terbakar. Jika tidak, mereka harus membakar kayu yang mereka beli. Kayu-kayu itu adalah bahan yang berguna, sayang sekali jika digunakan untuk api. Zhao Hai dan yang lainnya kekurangan banyak hal, dan mereka tidak tahu kapan Grim akan kembali. Setelah dia kembali, mereka bisa menjual lobak dan membeli kayu. Kayu di tangan mereka adalah satu-satunya kayu yang mereka miliki. Zhao Hai tidak ingin menyia-nyiakannya. Zhao Hai memandangi kompor dan mengangguk. Dia memandangi para budak dan menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, masih ada waktu lebih dari 2 jam sebelum jagungnya matang. Selama periode ini, ajari semua orang cara membaca. Aku akan masuk ke dalam dan beristirahat. Merlin mengangguk dan Zhao Hai masuk ke dalam rumah. Merlin memperhatikan Zhao Hai memasuki rumah dan berkata kepada para budak, semuanya, jangan cemas. Dalam waktu sekitar 2 jam, jagung akan matang. Saat itu, kita bisa makan. Dalam 2 jam ini, setiap orang harus belajar membaca dari saya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, keributan terjadi di antara para budak. Sudah menjadi rahasia umum di benua itu bahwa budak tidak bisa membaca. Tidak ada pemilik budak yang mau mengajari budaknya membaca, jadi bagi para budak, membaca adalah hal yang sangat sakral. Kini, mendengar Merlin akan mengajari mereka membaca, semua budak terkejut. Merlin berkata dengan suara rendah, diam. Para budak langsung terdiam dan menatap Merlin penuh semangat. Merlin melanjutkan, keluarga budak kami berbeda dengan keluarga bangsawan lainnya. Tuan Muda adalah orang yang baik hati. Saya sudah mendapatkan persetujuan Tuan Muda. Jika ada yang belajar dengan baik dan mampu membaca dengan baik, Tuan Muda mungkin akan membebaskan mereka dari menjadi budak. Apakah kamu mengerti? Para budak menjadi lebih bersemangat. Sudah cukup baik bahwa Zhao Hai membiarkan mereka belajar membaca. Sekarang, Merlin memberitahu mereka bahwa selama mereka belajar dengan baik, mereka bisa menjadi rakyat jelata. Bagi para budak itu, ini hanyalah kue dari surga. Mereka bahkan akan diberi bonus jika makan lebih banyak. Merlin memandang mereka dan melanjutkan, karena situasi saat ini, saya hanya bisa mengajari Anda beberapa karakter sederhana. Dalam 2 jam ini, saya akan mengajari Anda 10 karakter. Dengan itu, dia mengambil beberapa lembar kertas putih dan mengambil kuas. Dia menulis karakter di setiap lembar kertas putih dan mengajari orang-orang ini cara mengucapkan dan menulisnya. Mereka tidak mempunyai papan tulis, sehingga mereka hanya bisa menggunakan kertas putih untuk mengajar.
Karena terlalu banyak orang, hanya ada satu karakter yang tertulis di setiap kertas putih besar. Dengan cara ini, karakternya cukup besar sehingga orang yang duduk di belakang pun dapat melihatnya. Meg berdiri di samping Merlin dan memperhatikan orang-orang ini belajar dengan serius. Para siswa termasuk Ju dan An juga. Meskipun Ju dan An adalah orang biasa dan bisa bersekolah, namun keluarganya tidak memiliki uang untuk membayar biaya tersebut, sehingga keduanya tidak pernah bersekolah. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Meg pernah belajar di sekolah kekaisaran. Dia menyadari bahwa budak-budak ini sangat berbeda dari para siswa di sekolah. Para siswa bangsawan di sekolah memperlakukan sekolah sebagai bentuk penyiksaan. Mereka sangat lesu ketika pergi ke sekolah. Ketika kelas berakhir, mereka sangat senang dan ingin bermain di rumah setiap hari. Dulu, Adam adalah orang yang seperti itu. Namun, para budak ini sangat berbeda. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan diajari membaca, mereka sangat bersemangat dan fokus, takut tidak dapat mengingat. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk ditulis, mereka menggambar di tanah dengan jari. Keseriusan mereka menyentuh hati Meg. Wood dan Rob juga melihat orang-orang ini. Meski dulu keduanya tidak terlalu pintar, mereka bisa membaca karena diadopsi oleh keluarga Buddha. Namun, ketika mereka belajar membaca, mereka tidak seserius para budak tersebut. Pertama, karena mereka masih muda. Kedua, mereka tidak cukup pintar. Mereka harus mempelajari suatu karakter beberapa kali untuk mengingatnya. Ketiga, karena peluang datangnya terlalu mudah. Ketika sesuatu diperoleh dengan terlalu mudah, orang seringkali tidak menghargainya. Mereka seperti ini. Saat itu, mereka belajar membaca bersama Adam. Adam juga bukanlah orang yang pintar. Meski lebih pintar dari mereka berdua, Adam tidak suka membaca. Oleh karena itu, dia juga harus membaca setiap karakter beberapa kali sebelum dapat mempelajarinya. Mereka berdua hampir tidak bisa mengenali semua huruf. Sekarang mereka sudah tercerahkan dan pintar, mau tak mau mereka merasa malu ketika melihat para budak. Merlin tentu saja melihat ini. Dia tiba-tiba mengerti betapa benarnya keputusan Zhao Hai. Jika para budak ini tidak bisa membaca, mereka tidak akan berbudaya. Dengan cara ini, meskipun mereka ingin bekerja untuk keluarga Buddha, mereka tidak akan banyak membantu karena kemampuannya yang terbatas. Namun, selama mereka bisa membaca, mereka akan lebih membantu keluarga Buddha di masa depan. Saat ini, keluarga Buddha membutuhkan semua anggota keluarga untuk menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membantu keluarga. Hanya dengan begitu keluarga Buddha dapat bangkit kembali. Oleh karena itu, dia mengajar mereka dengan serius. Bab 39, Fungsi Baru. Zhao Hai tidak memperhatikan kelas yang sedang berlangsung. Zhao Hai tahu bahwa Merlin tidak akan mengecewakannya. Terlebih lagi, Merlin adalah penyihir tingkat lanjut tingkat 8. Tidak banyak ahli pada level itu di Kekaisaran Aksu. Merlin memiliki beberapa murid sebelumnya, namun mereka tewas dalam pertempuran saat mengikuti ayah Adam tertawa. Oleh karena itu, Merlin berpengalaman dalam mengajar dan merupakan pilihan terbaik untuk mengajar para budak tersebut. Yang menjadi masalah bagi Zhao Hai sekarang adalah makanan para budak itu. Selama jagungnya matang, batangnya masih bisa dibakar. Ada juga makanan lain di gudang, jadi tidak perlu khawatir tentang makanan. Namun, Zhao Hai memikirkan sebuah masalah. Saat mereka menyalakan api, pasti ada secepatnya. Ruang di sini sangat besar. Jika asapnya tidak bisa dibuang, maka asapnya akan mulai menumpuk. Itu bukanlah hal yang baik. Yang paling ditakuti Zhao Hai adalah asap akan menyebabkan polusi di Space Farm, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia tidak bisa membiarkan para budak makan lobak setiap hari, bukan? Dia hanya bisa membiarkan mereka memasak terlebih dahulu. Jika itu menjadi masalah, mereka harus mengurangi jumlah waktu memasaknya. Ketika dia bisa meninggalkan Space Farm, dia akan memikirkan cara untuk menghilangkan asapnya. Namun, Zhao Hai juga khawatir dengan situasi di luar. Dia tidak tahu bagaimana keadaan kastil di luar. Jika dihancurkan oleh binatang ajaib itu, mereka mungkin tidak punya tempat tinggal setelah mereka pergi. Itu akan lebih menyusahkan. Setelah berkeliling ruangan beberapa kali, Zhao Hai tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Dia hanya bisa berjalan menuju monitor di samping tempat tidur. Monitor tidak menyala dan gelap. Zhao Hai tidak tahu cara menyalakan monitor, jadi dia hanya bisa berkata dengan lembut, "Buka."
Monitor tidak bereaksi sama sekali. Zhao Hai berada dalam dilema. Tidak ada tombol yang jelas pada monitor ini. Zhao Hai hanya bisa menjangkau dan menyentuh tampilan layar. Namun yang mengejutkannya, tampilan layarnya menyala saat tangan menyentuhnya. Kemudian, berbagai peralatan dan toko, serta logo gudang muncul di layar. Ini mengejutkan Zhao Hai. Dia ingat terakhir kali dia memeriksa monitor ini, hanya ada logo toko dan ikon pengenalan pertanian. Dia tidak menyangka akan ada lebih banyak ikon sekarang. Zhao Hai tidak peduli. Dia dapat dengan mudah mengontrol hal-hal di layar dengan pikiran, jadi tidak perlu melihat hal-hal di layar. Pada saat yang sama, ketika Zhao Hai hendak menutup monitor, dia tiba-tiba melihat sebuah ikon. Ikon ini bukan milik Space Farm. Sebaliknya, itu tampak seperti logo kamera. Zhao Hai tercengang. Jika simbol ini muncul di komputer, maka tidak aneh. Tetapi aneh jika simbol ini muncul di layar ini. Zhao Hai mengklik ikon tersebut. Dia ingin melihat ikon apa itu. Begitu jarinya menyentuh ikon itu, ia segera memancarkan cahaya putih yang melesat ke kepala Zhao Hai. Banyak informasi muncul di kepala Zhao Hai. Karena terlalu banyak informasi, Zhao Hai harus menutup matanya dan berbaring di tempat tidur untuk mencerna informasi tersebut. Zhao Hai butuh beberapa saat untuk mencerna semua informasi. Dia membuka matanya dan berkata dengan sedih, bukankah itu hanya alat pemantau? Ini bertele-tele. Zhao Hai akhirnya mengerti untuk apa ikon itu. Ikon itu hanya muncul karena Zhao Hai telah berkunjung ke banyak tempat. Bisa dikatakan seperti CCTV. Namun, jangkauannya lebih luas. Karena level Space Farm masih terlalu rendah, dia hanya bisa memantau benda-benda dalam jarak 100 meter dari tempat dia memasuki Space Farm. Saat level Space Farm meningkat, jangkauan yang bisa dilihatnya juga akan meningkat. Ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Saat Zhao Hai mengkhawatirkan cara memeriksa situasi di luar, hal seperti itu muncul dan menyelesaikan masalah mendesaknya. Zhao Hai segera duduk dari tempat tidur dan berjalan menuju monitor. Dia menyentuh layar itu lagi, dan layarnya langsung menyala. Kemudian, Zhao Hai mengklik simbol mirip kamera. Pemandangan di layar berubah, dan gambar kastil 3 dimensi tiba-tiba muncul di komputer. Ada skala di bawah gambar kastil ini. Pemandangan dengan jarak 100 meter terjepit di layar ini. Zhao Hai melihat banyak titik hijau bergerak pada gambar 3D. Dia mengklik titik hijau. Layarnya berkedip, dan kemudian, seolah-olah kamera sedang memperbesar dengan cepat. Seekor binatang ajaib mirip tikus muncul di layar. Binatang ajaib mirip tikus ini melihat sekeliling dengan diam-diam. Baru sekarang Zhao Hai menyadari bahwa binatang ajaib seperti tikus ini berdiri di ruang tamu kastil. Ada tumpukan kayu busuk di samping tikus itu. Dilihat dari tekstur kayunya, sofa inilah yang awalnya ditempatkan di ruang tamu. Zhao Hai melihat dengan hati-hati ke layar dan melihat gambar kastil 3D di sudut kiri atas layar. Zhao Hai tahu untuk apa ini. Dia mengetuknya dan layar segera kembali ke tampilan utama sebelumnya. Masih banyak titik hijau yang bergerak di atasnya. Zhao Hai berpikir sejenak dan mengerti. Titik-titik hijau melambangkan binatang ajaib atau makhluk undead. Zhao Hai mengklik di ruang tamu. Kali ini, dia tidak mengklik titik hijau. Benar saja, pemandangannya berubah, dan seluruh ruang tamu muncul di layar. Ada 2 binatang ajaib mirip tikus berdiri di ruang tamu. Salah satunya adalah yang dilihat Zhao Hai sebelumnya, dan yang lainnya sedang mengunyah kayu. Sofa, meja kecil, dan benda lain di ruang tamu telah hancur total. Sepertinya mereka telah dimakan tikus-tikus itu. Zhao Hai memandangi tikus besar itu dan tanpa sengaja mengusapkan jarinya ke layar. Adegan berubah menjadi sebuah ruangan di samping ruang tamu. Zhao Hai tercengang. Dia tidak menyangka hal ini akan senyaman itu. Dia sebenarnya bisa mengubah pemandangan hanya dengan satu gesekan. Tampaknya ini lebih berguna daripada kamera pengintai di bumi. Zhao Hai mengusap jarinya ke bawah pada layar. Benar saja, pemandangan di layar berubah menjadi halaman. Halamannya sangat ramai sekarang. Makhluk undead dan segala jenis binatang ajaib bergerak di halaman. Tikar jerami dan rumput kering berserakan di seluruh halaman. Melihat ini, Zhao Hai menghela nafas dan mematikan layar. Sekarang dia tahu bahwa dunia luar masih merupakan dunia binatang ajaib, dia tidak bisa terburu-buru untuk pergi. Pada saat ini, notifikasi Space Farm lainnya berbunyi. Jagungnya sudah matang.
Silakan kumpulkan sesegera mungkin. Zhao Hai segera keluar rumah dan melihat Merlin sedang mengajar para budak. Ketika mereka melihat Zhao Hai, mereka memandangnya dengan bingung. Zhao Hai tahu bahwa mereka juga telah mendengar pemberitahuan Space Farm. Dia tidak mempedulikan mereka dan hanya berkata dengan lembut, kumpulkan biji jagung, batang jagung, dan tongkol jagung. Saat dia selesai berbicara, keranjang yang digunakan untuk mengumpulkan barang-barang segera terbang. Jagung di tanah juga beterbangan. Tak lama kemudian, 2 hektar jagung pun terkumpul. Meskipun para budak telah melihat Zhao Hai memanen lobak, mereka masih sangat terkejut melihat Zhao Hai memanen jagung. Setelah Zhao Hai selesai mengumpulkan jagung, dia segera mengeluarkan batang jagung dan tongkol jagung dan meletakkannya di samping kompor. Dia kemudian mengeluarkan beras dan tepung, sebelum menanam jagung lagi. Merlin mengerti apa yang dimaksud Zhao Hai. Sudah waktunya untuk memasak. Dia menyimpan kertas-kertas itu dan berkata kepada para budak, baiklah, semuanya, waktunya memasak. Kami akan melanjutkan setelah makan. Para budak melihat kertas-kertas yang disimpan Merlin dengan enggan. Bagi mereka, kemampuan belajar membaca dan menulis lebih penting dari apapun. Belum lagi makan makanan yang tidak enak untuk sementara waktu, meski diminta tidak makan hari ini, mereka pasti rela. Zhao Hai benar-benar tidak tahu apa yang biasanya dimakan oleh para budak ini. Tetapi dia telah makan roti selama beberapa hari terakhir dan dia mulai bosan. Namun, tidak ada oven di sini, jadi tidak mungkin memanggang roti. Zhao Hai ingin melihat apa yang akan Merlin masak untuknya hari ini. Seperti yang diharapkan, Merlin melihat barang-barang yang dikeluarkan Zhao Hai dan menoleh ke Zhao Hai. Tuan muda, Anda perlu mengambil beberapa sayuran, ham, dan minyak kacang. Zhao Hai segera mengeluarkan barang-barang itu. Merlin meninggalkan nasi, beberapa sayuran, dan sedikit minyak kacang kepada para budak, sementara dia mengambil tepung, sedikit minyak kacang, sayuran, dan ham dan memasuki gubuk jerami. Dia ingat ada dapur di gubuk jerami, dan ada banyak peralatan dapur yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zhao Hai tidak tahu apa yang sedang dilakukan Merlin. Dia mengikuti Merlin ke dalam gubuk. Ketika Merlin mulai menguleni adonan, Zhao Hai kurang memahami bahwa Merlin mungkin membuat roti pipih. Roti pipih adalah makanan favorit Zhao Hai. Dia berbalik dan meninggalkan gubuk. Bagaimanapun, dia tidak bisa membantu banyak orang. Dia terpana ketika keluar dari gubuk. Dia mengira para budak akan membuat nasi, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Para budak menyalakan api dan memasukkan minyak ke dalam panci yang sudah dipanaskan. Kemudian, mereka memasukkan nasi ke dalamnya dan mulai menumis. Kulit kepala Zhao Hai menjadi mati rasa. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang makan nasi seperti ini. Meg dan yang lainnya tidak tampak terkejut sama sekali. Mereka hanya melihat dari samping saat orang-orang memasak. Zhao Hai tahu bahwa orang-orang di sini harus sering makan nasi seperti ini, jadi Meg dan yang lainnya tidak menunjukkan apapun. Bab 40, Beras. Zhao Hai mengalami depresi. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang makan nasi seperti ini. Meski nasi ini tidak terlihat seperti nasi yang biasa dia makan, namun serupa. Ketika dia memikirkan bagaimana nasi putih dan harum direduksi menjadi seperti ini, Zhao Hai merasa seperti dia akan pingsan. Dia pun mengerti kenapa Merlin tidak memasak nasi untuknya. Orang-orang ini mungkin sama sekali tidak tahu cara memasak nasi. Kalau nasinya dimasak seperti ini pasti kurang enak. Oleh karena itu, hanya budak yang makan nasi tersebut. Dia kebetulan melihat kompor besar menyala dan panci sedang dipanaskan. Zhao Hai tidak mau berjalan mendekat dan berkata kepada budak perempuan yang hendak menuangkan minyak, "Tunggu, jangan tuangkan minyak dulu." Melihat ekspresi Zhao Hai, budak perempuan itu mengira dia telah melakukan kesalahan dan segera berlutut. "Tuan, tolong hukum saya." Ini mengejutkan Zhao Hai, tapi dia segera sadar dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menghukummu. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Dengarkan aku sekarang. Jangan menuangkan minyak ke dalam panci terlebih dahulu. Gunakan baskom untuk mencuci beras ini. Dari kelihatannya, pot ini mungkin bisa menampung baskom berisi nasi. Cuci beras hingga bersih dan tuangkan airnya, lalu tuang beras ke dalam panci." Saat dia berbicara, Zhao Hai mengeluarkan baskom tembaga. Budak perempuan itu tidak tahu apa yang diinginkan Zhao Hai, tapi dia segera mengambil baskom tembaga besar dari tangan Zhao Hai dan mengisinya dengan nasi.
Dia pergi ke mata air untuk mencucinya dengan benar dan menuangkan beras ke dalam panci. Zhao Hai melanjutkan, pergi dan isi baskom ini dengan air sebanyak jumlah beras. Tuangkan air ke dalam panci. Budak perempuan itu pergi dengan patuh dan mengisi panci dengan air. Zhao Hai meminta untuk menuangkan air dalam jumlah yang sama lagi ke dalam panci. Panci itu hampir penuh setelah diisi 2 baskom berisi air. Zhao Hai kemudian mengeluarkan baskom tembaga yang lebih besar dari gudang dan menutup potnya. Kemudian, dia meminta budak perempuan itu untuk menyalakan api. Zhao Hai hanya ingin mengajari mereka cara memasak nasi. Sebenarnya sangat sederhana. Ketika Zhao Hai berada di bumi, dia tinggal sendirian, jadi dia sangat pandai memasak nasi. Perbandingan beras dan udara sekitar 1 pita 2. 1 kilogram beras berarti 2 liter udara. Namun untuk panci seperti itu, ia harus menambahkan air lagi karena di bawahnya terdapat kayu bakar yang berarti panasnya cukup tinggi, maka ia menambahkan air lagi. Terlebih lagi, dia tidak membiarkan budak wanita itu menambah panasnya. Dia hanya menggunakan api yang stabil untuk merebusnya. Meg dan yang lainnya memandang Zhao Hai. Sebelumnya mereka menggunakan air untuk memasak nasi, namun mereka menggunakannya sebagai bahan untuk membuat sup. Sehingga mereka tidak tahu seperti apa nasi yang dimasak. Tidak butuh waktu lama untuk memasak nasinya. Tak lama kemudian, aroma nasi keluar dari panci. Beras di dalam panci adalah beras organik, bebas pestisida, sehingga rasanya enak secara alami. Budak-budak ini juga mempunyai mangkuk untuk makanan, tetapi mangkuk mereka semuanya terbuat dari kayu. Setiap orang diberi 1 set. Selain panci, semua orang hanya punya sendok kayu, tapi itu sudah cukup. 1 kompor untuk 10 budak, dan setiap budak diberi mangkuk kayu, sendok kayu, dan cangkir kayu. Ini semua adalah aset para budak. Meski begitu, para budak sangat senang karena mereka belum pernah memiliki barang-barang tersebut sebelumnya. Saat Zhao Hai sedang menatap sepanci nasi, Merlin berjalan keluar dari gubuk jerami dan berkata kepada Zhao Hai, "Tuan muda, datang dan lihatlah. Bagaimana cara menyalakan api di dapur ini?" Zhao Hai tertegun dan segera mengikuti Merlin ke dalam gubuk jerami. Dia tidak terlalu memperhatikan peralatan dapur di masa lalu. Kalau dilihat-lihat, peralatan dapur itu sebenarnya semua peralatan listrik seperti penanak nasi listrik, timbangan kue, dan penggorengan listrik. Semuanya menggunakan listrik. Apa yang membuat Zhao Hai paling terdiam adalah dia tidak tahu di mana kabel-kabel itu dihubungkan. Semua kabel dihubungkan ke dinding gubuk jerami, dan ada saklar pada peralatannya. Namun, Zhao Hai tahu cara menggunakan semua ini. Dia melihat apa yang akan dimasak Merlin dan terdiam. Ya Tuhan, dia mengira Merlin akan membuat roti pipih dan sayuran tumis. Dia tidak menyangka Merlin sedang membuat sesuatu seperti pizza. Namun, jelas sekali bahwa pizza ini berbeda dari pizza yang pernah dimakan Zhao Hai sebelumnya. Itu tidak seindah pizza di bumi. Dia hanya membuat adonan dan menaruh sayuran dan ham di atasnya. Zhao Hai tidak sabar. Dia berasal dari Tiongkok, dan di bumi, makanan Tiongkok terkenal di dunia. Di dunia ini, dia belum pernah makan makanan normal. Dia mengira dia akan makan roti pipih hari ini, tapi pada akhirnya, itu bukanlah sesuatu yang bukan roti pipih atau pizza. Namun, Zhao Hai masih memberitahu Merlin tentang penggunaan peralatan dapur. Semua ini menggunakan listrik, jadi tentu saja jauh lebih nyaman. Merlin segera mempelajarinya. Melihat Merlin belajar cara menggunakan peralatan dapur ini, Zhao Hai tidak tinggal di dapur. Dia berbalik dan keluar dari dapur. Saat ini, bau nasi di panci Zhao Hai menjadi lebih kuat, membuat orang mengendusnya. Melihat Zhao Hai keluar, Meg segera naik dan berbisik kepadanya, "Tuan muda, bau ini harum sekali. Bagaimana caramu memasaknya?" Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak melihatnya? Itu hanya merebus nasi dengan air. Sebenarnya rasa nasi akan keluar asalkan direbus dengan air secukupnya. Ini jauh lebih baik daripada menumis nasi mentah. Kemudian, Anda bisa membuat makanan lezat dengan minyak kacang dan sayuran tersebut. Ini jauh lebih baik daripada apa yang mereka hasilkan sekarang." Merlin memandang Zhao Hai dengan kagum dan berkata, "Tuan muda, Anda tahu banyak. Anda menakjubkan." Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Bagaimana dia bisa tahu banyak? Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Tiongkok, tetapi sekarang, itu telah menjadi penghargaannya.
Zhao Hai berjalan ke kompor dan mendengarkan suara di dalam. Dia merasa semuanya sudah siap. Dia mengambil batang jagung dari tanah dan mendorong baskom tembaga ke dalam pot bersamanya. Baskom tembaga jatuh ke tanah dengan bunyi dentang, dan bola udara panas keluar dari panci. Zhao Hai mau tidak mau mengambil langkah mundur. Bersamaan dengan bola udara panas ini tercium bau beras yang lebih kuat. Bau ini terlalu harum, jauh lebih harum daripada nasi yang dimakan Zhao Hai di bumi. Zhao Hai tidak bisa menahan ngiler. Setelah panasnya hilang, nasi di dalam panci akhirnya menampakkan wujud aslinya. Nasi ini tidak seputih salju seperti yang dibayangkan Zhao Hai. Sebaliknya, warnanya agak kuning, tapi berkilau dan baunya sangat harum. Zhao Hai mau tidak mau mengeluarkan sendok dari gudang, menyendok sesendok nasi, dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meg ingin menghentikannya, tapi dia bergerak terlalu cepat. Pada saat dia ingin menghentikannya, dia sudah memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Meg dan yang lainnya hanya bisa menatapnya. Zhao Hai merasakan aroma harum nasi memenuhi mulutnya. Saat dia mengunyah nasinya, rasanya kenyal dan lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya dan perlahan menikmati rasanya. Baru setelah itu dia membuka matanya. Melihat para budak dan Meg sedang menatapnya, Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan canggung, "Jangan lihat aku, ayo makan. Jika nasi yang Anda masak tadi terasa tidak enak, jangan dimakan. Masak saja makanan lain." Para budak tidak segera bergerak. Melihat bahwa mereka sangat ingin mencoba tetapi tidak berani bergerak, Zhao Hai mengerti bahwa karena dia ada di sini maka para budak ini tidak berani bertindak gegabah. Dia tidak bisa menahan senyum dan menoleh ke Meg. "Meg, ayo masuk. Kalau mereka tidak suka nasi goreng, mereka bisa membuatkan ini." Meg adalah orang yang cerdas dan langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Hai. Dia segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda, ayo masuk dan lihat apakah nenek sudah selesai memasak." Zhao Hai tidak bisa menahan senyum. Dia semakin menyukai gadis yang pengertian dan lembut ini. Mereka berdua menarik Wood dan Rock ke dalam gubuk jerami. Ju dan An tidak mengikuti. Mereka juga ingin tinggal di luar dan merasakan betapa nikmatnya nasi tersebut. Melihat Zhao Hai dan Meg sudah memasuki rumah, para budak segera mengepung kompor dan menghabiskan sepanci besar nasi. Semua orang bersorak saat mereka makan. Setelah menghabiskan sepanci nasi ini, para budak saling berpandangan dan segera menuangkan nasi gorengnya. Mereka mencuci beras lagi untuk memasaknya. Panci dari sebelumnya memiliki lapisan kerak tebal yang tersisa di dalamnya. Mereka belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Seorang budak mengeluarkan kulitnya dengan rasa ingin tahu dan melihatnya. Lalu, dia mengendusnya. Aroma nasinya pun semakin menggoda. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan godaan dan menggigitnya. Matanya berbinar dan dia segera mengambil gigitan kedua. Panci ini tidak kecil, jadi keraknya juga tidak kecil. Itu seperti perisai kecil. Tentu saja, satu orang tidak dapat menyelesaikannya. Budak itu membagikan kerak tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Sebelum nasi kedua siap, mereka sudah penuh. Zhao Hai, Merlin, dan yang lainnya mengawasi para budak dari balik pintu gubuk jerami. Melihat mereka akan membuat nasi untuk kedua kalinya, Zhao Hai segera membuka pintu dan berjalan mendekat. Dia berkata kepada budaknya, "Semuanya, 7 panci nasi sudah cukup. Buat sup di 3 panci tersisa. Saat nasi dan supnya sudah siap, Anda bisa bersandar bersama-sama." Ketika para budak mendengar Zhao Hai mengatakan ini, mereka tahu bahwa Zhao Hai sedang melihat mereka. Mau tidak mau mereka merasa sedikit malu, tetapi mereka segera melakukan apa yang dikatakan Zhao Hai. Mereka sangat terkesan dengan guru ini dan sangat berterima kasih. Banyak orang yang menangis saat makan nasi tersebut. Mereka belum pernah makan makanan lezat seperti ini seumur hidup mereka. Belum lagi mereka, bahkan keluarganya pun belum pernah menyantap makanan lezat seperti itu. Mereka terlalu bersemangat.